Ami adalah seorang gadis yang sangat terobsesi dengan memasak. Bahkan di setiap ia memasak, ia selalu membayangkan seolah-olah ia sedang syuting acara memasak di sebuah acara TV. Saat ia hampir menyelesaikan masakannya, pintu apartemennya diketuk. Ami pun bergegas melihat keluar melalui lubang pintu. Dan terlihatlah seorang pria yang mengaku sebagai detektif ingin menanyainya. Lalu Ami pun mempersilahkan detektif tersebut untuk masuk. Detektif langsung bertanya pada Ami, apakah Ami tahu kemana perginya tetangga depan kamarnya? Ami pun menjawab bahwa ia tidak tahu, dikarenakan ia tidak terlalu mengenal tetangganya tersebut. Lalu detektif kembali bertanya, apakah Ami tahu bahwa tetangganya yang bernama Saffron telah menghilang? Ami pun menjawab ia tidak tahu. Sebelum pergi, detektif memberikan kartu namanya pada Ami, agar Ami bersedia menghubunginya jika ia mengetahui sesuatu tentang menghilangnya Saffron. Setelah keluar dari kamar apartemen Ami, detektif lantas masuk ke kamar apartemen milik Saffron untuk mencari petunjuk. Saat detektif sedang membaca salah satu tulisan yang ada di meja Saffron, tiba-tiba Ami masuk, lalu menceritakan tentang keseharian dari Saffron selama menjadi tetangganya. Lalu kita akan flashback ke masa sebelum Saffron menghilang. Terlihat Saffron sedang menulis sebuah naskah. Lalu ia mendengar suara berisik dari kamar Ami. Saffron pun lantas mengintipnya dari jendela. Terlihat Ami sedang mendesain ulang kamarnya. Di kamar Ami, terlihat Ami sedang mengobrol dengan tunangannya yang bernama Fred mengenai makanan apa yang ia akan buat nanti malam. Saat Fred akan pulang, Ami dan Fred melihat Saffron keluar dari kamarnya. Namun saat Ami menegurnya, Saffron hanya terdiam lalu pergi begitu saja. Sore harinya setelah berbelanja, Ami mengecek kotak surat dan ia menemukan majalah yang ditujukan kepada Saffron. Ami pun lantas mengambilnya. Saat makan malam tiba, terlihat Fred sedikit mengabaikan Ami karena ia sedang sibuk bermain dengan burung kesayangannya. Setelah itu, Ami dan Fred pun mulai makan. Saat Fred masih menikmati makanannya, Ami lantas mengambil kain, lalu menutup mata Fred dan mereka pun mulai bercocok tanam di meja makan menggunakan gaya freestyle. Malam harinya, Ami terbangun dikarenakan mendengar suara Saffron yang sedang latihan dialog sambil berteriak-teriak. Di kamar Saffron, terlihat Saffron sangat frustasi dalam mendalami karakternya tersebut. Dan Saffron pun tiba-tiba mendapatkan ingatan masa kecilnya. Jadi saat Saffron masih kecil, ia selalu dipaksa ibunya untuk bisa menjadi penulis sekaligus aktris yang sukses dengan cara apapun. Bahkan ia pun dilarang makan banyak oleh ibunya agar tubuhnya tetap kurus seperti sekarang ini. Pagi harinya, Ami mengetuk pintu kamar Saffron lalu memberikan majalah yang tadi ia ambil dari kotak surat pada Saffron. Saffron pun lantas menerimanya. Saat Ami melihat wajah Saffron dari dekat, akhirnya Ami pun menyadari bahwa tetangganya tersebut adalah Saffron Nelson yang merupakan pemain film favoritnya. Ami pun lantas berlari menuju kamarnya lalu menonton film yang diperankan oleh Saffron dengan sangat bahagia. Di sebuah mobil di pinggir jalan, terlihat Fred sedang dengan salah satu rekan kerjanya. Mereka berdua makan burger bersama sambil membicarakan hal-hal yang romantis. Saat makan malam, terlihat Fred makan sangat sedikit. Malah justru ia lebih fokus bermain bersama burung kesayangannya. Ami yang melihat hal tersebut mulai sedikit protes. Lalu perdebatan antara Ami dan Fred pun terjadi. Fred yang tidak ingin perdebatan semakin memanas lantas berdiri dan pergi dari meja makan. Terlihat Ami sangat kecewa dengan sikap Fred tersebut. Singkat cerita, ketika Fred sedang tertidur di sofa, Ami lantas menghampirinya dengan membawa kue yang sangat banyak. Namun Fred menolak kue tersebut, lantas pergi meninggalkan sofa. Dan saat Fred sudah masuk ke kamar, ponsel Fred yang tertinggal di sofa berdering. Ami pun melihatnya. Terlihat ada pesan dari selingkuhannya Fred yang mengatakan bahwa besok malam mereka akan makan malam romantis di sebuah restoran. Dan Ami pun terlihat sangat sedih.
Di saat makan malam Fred bersama selingkuhannya tiba, Amy masuk ke restoran tersebut melalui dapur dan langsung melihat Fred yang sedang bersama selingkuhannya di meja makan restoran. Amy yang sangat kesal pun lantas segera beranjak pulang kembali ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Amy pun langsung mulai memasak masakan yang sangat spesial untuk Fred. Dengan perasaan penuh amarah dan kekecewaan, Amy pun memasak masakan tersebut. Saat Fred pulang, Amy lantas menghidangkan masakannya tersebut di meja. Fred pun terlihat cukup lahap memakannya. Amy pun lantas bertanya, apakah masakannya kali ini enak? Fred lantas menjawab, ya, ini adalah rasa favoritku. Lalu Amy mengatakan bahwa yang Fred makan bukanlah daging ayam, melainkan daging burung lovebird. Mendengar hal tersebut, seketika Fred lantas melihat ke arah kandang burungnya dan menyadari bahwa yang ia makan saat ini adalah burung kesayangannya. Dengan sangat kesal, Fred pun lantas pergi dari apartemen tersebut. Keesokan paginya, Amy mengetuk kamar Saffron, lantas mengatakan pada Saffron bahwa ia ingin mengundang Saffron untuk makan malam bersamanya malam ini. Karena ia malam ini akan memasak masakan yang sangat spesial untuk Saffron. Namun Saffron mengatakan bahwa ia tidak bisa, dikarenakan ia masih punya banyak pekerjaan malam ini. Saffron pun lantas menutup pintu kamarnya. Sore harinya, Amy terlihat memasak dengan penuh semangat. Lalu malam harinya, ia mengetuk kembali pintu kamar Saffron, lalu memberikan hasil masakannya pada Saffron. Terlihat Saffron menolak makanan tersebut, namun Amy yang sudah terlanjur memasaknya langsung masuk begitu saja ke kamar Saffron dan menaruh makanan tersebut di meja makan. Setelah itu, Amy lantas memaksa Saffron untuk mencicipi makanannya. Dengan sangat berat hati, Saffron pun mencobanya. Lalu Amy pun pergi dari kamar tersebut. Esok harinya, Amy kembali memasak masakannya dengan sangat bersemangat. Lalu malam harinya memberikan hasil masakannya kepada Saffron. Terlihat Saffron sangat tidak menyukai masakan Amy. Namun saat Amy hendak menyuapinya, Saffron lantas berjalan menuju kamar mandi untuk muntah. Amy yang melihat hal tersebut lantas keluar dari kamar Saffron. Keesokan harinya, Amy kembali memasak dengan penuh semangat yang membara. Kali ini Amy memasak kerang, lalu malam harinya Amy menuju kamar Saffron, lalu memberikan kerang tersebut pada Saffron. Kali ini Amy langsung saja menyuapi Saffron kuah dari kerang tersebut. Terlihat Saffron menahan muntah. Amy yang melihat hal tersebut lantas berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Setelah Amy keluar, kembali Saffron memuntahkan makanan yang diberikan Amy tersebut. Keesokan harinya, kembali Amy memasak dan hasilnya langsung diberikan kepada Saffron. You don't know what you're missing. Come on, I know you're in there. Singkat cerita, ketika Saffron ingin membuang makanan yang diberikan Amy kepadanya, ia malah berpapasan dengan Amy. Amy yang mengetahui hal itu lantas mengamuk dan memaksa Saffron untuk memakan makanan tersebut. Saat kondisi semakin memanas, Saffron lantas mengajak Amy ke kamar mandi dan menunjukkan pada Amy bahwa ia adalah penderita anoreksia. Melihat hal tersebut, akhirnya Amy mulai mengerti. Lalu mereka pun menjadi semakin akrab layaknya sepasang sahabat. Amy mengatakan bahwa ia akan kembali memasakkan Saffron masakan yang sederhana, yaitu sebuah sup. Karena Amy yakin Saffron pasti menyukainya, dan Saffron pun mengiyakannya. Singkat cerita, di kamar apartemennya, Amy kali ini memasak sebuah sup untuk Saffron. Saat Saffron datang, Amy lantas menghidangkan supnya ke meja makan, dan terlihat Saffron mulai memakan sup tersebut tanpa muntah sama sekali. Setelah memakan sup tersebut, Saffron lantas meminta tolong Amy menjadi partner latihannya untuk menghafal dialog yang sedang ia perankan. Dan mereka pun mulai berlatih bersama. Sebelum Saffron pulang, Amy memberikan salah satu videonya untuk ditonton oleh Saffron. Dan Saffron pun kembali ke kamarnya. Di kamar Saffron, Saffron mulai memutar video milik Amy. Di sana terlihat Amy yang masih kecil mengatakan bahwa ia sangat menyukai Saffron Nelson. Saffron yang melihat hal tersebut merasa sangat senang dan tersanjung. Esok paginya, Amy mengantar Saffron untuk casting di sebuah PH terkemuka di kota tersebut. Terlihat Amy menyemangati Saffron sebelum Saffron masuk ke dalam gedung. Lalu Saffron yang sudah semakin semangat masuk ke dalam gedung. Saat mulai casting, tiba-tiba produser yang bernama Bob mengatakan, "Hai Saffron, apakah kau masih mengingatku?" Saffron yang melihat Bob lantas kembali mendapatkan ingatan masa kecilnya. Jadi saat masih kecil ia diperkasos oleh Bob dan saat ia ingin mengadu kepada ibunya, ibunya terlihat sama sekali tidak memperdulikannya. Lalu dengan perasaan sangat ketakutan, Saffron pun lantas berlari keluar dari gedung tersebut. Sassy, what happened?
Malam harinya, Ami kembali mengetuk kamar Saffron. Di dalam kamar Saffron, Saffron mengatakan pada Ami, apakah Ami mencintainya? Ami pun menjawab ya. Lalu Saffron kembali bertanya, apakah Ami mau Saffron menjadi milik Ami dan Ami menjadi milik Saffron? Ami pun mengatakan, ya tentu saja. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang, yaitu pada saat detektif sedang menginterogasi Ami. Di sana Ami sedang menghidangkan daging kepada detektif. Detektif tersebut lantas memakan daging tersebut dengan lahapnya. Sambil makan, detektif bertanya pada Ami, apakah ia tahu kemana burung Fred pergi? Karena Fred sudah melaporkan hal tersebut kepada polisi sekitar 1 bulan yang lalu. Ami pun menjawab bahwa burung Fred menghilang itu sama dengan halnya Saffron yang tiba-tiba menghilang. Lalu Ami mengambil piring detektif dan mencucinya dengan air. Terlihat sisa daging yang dimakan detektif kembali berwarna merah. Detektif yang melihat hal tersebut tiba-tiba merasa sangat ketakutan, lantas lari keluar dari kamar tersebut. Di akhir film terlihat Ami sedang menyiapkan makanan untuk Saffron dan mereka pun makan bersama. Lalu scene tiba-tiba memperlihatkan Ami yang sedang makan sendirian. Lalu film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna